Pada pagi hari ini saya akan bicara dengan tema ditebus untuk diubah. Saudara-saudara, pada pertemuan Zoom kita pada hari Jumat, kepada jemaat yang hadir di Zoom, saya menyampaikan 4 narasi besar Alkitab. 4 narasi besar itu maksudnya begini, bahwa kalau saja Alkitab boleh dirangkum, maka kita bisa merangkumnya dalam 4 kisah ini. Yang pertama adalah penciptaan, creation. Ini bisa, next. Oh, lagi lag ya. Oke, slide-nya lagi lag ya. Jadi yang pertama adalah penciptaan, creation. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kemudian yang kedua, narasinya adalah kejatuhan manusia di dalam dosa. Fall, kejatuhan manusia di dalam dosa. Manusia yang semulanya segambar dengan Allah, gambar Allah dalam dirinya rusak. Walaupun memang masih ada sisa-sisa gambar Allah, yaitu hati nurani, Taurat yang tertulis di hati manusia. Kemudian yang ketiga adalah penebusan. Itu narasi besar yang ketiga di dalam Alkitab. Dalam bahasa Inggris, redemption, penebusan. Di mana Tuhan Yesus datang, berinkarnasi, menjadi manusia Yesus Kristus. Roh Allah anak itu inkarnasi jadi manusia Yesus Kristus. Dalam hidupnya dia memberi teladan, dan kemudian akhirnya dia mati di kayu salib, dia bangkit, dan itulah yang kemudian menjadi dasar berita Injil dan dasar kekristenan dibangun, penebusan. Kemudian yang keempat adalah penyempurnaan, atau dalam istilahnya di dunia teologi sering disebut consummation, ya, penyempurnaan. Dan penyempurnaan ini berkaitan dengan penebusan yang seluruhnya yang akan kita terima saat Tuhan Yesus datang. Kalau berbicara tentang tubuh kita, maka tubuh kita akan diubah dalam sekejap. Kalau kita sudah meninggal, kita akan diberikan tubuh kemuliaan, dan kemudian kita dipindahkan ke langit baru dan bumi yang baru. Nah, soal consummation berkaitan dengan eskatologi, pelajaran tentang akhir zaman, itu pun masih ada perbedaan-perbedaan dalam dunia teologi. Ada yang percaya langit baru, bumi baru itu nanti ya di lokasinya di tata surya ini. Ya. Langit bumi baru itu lokasinya di tata surya ini. Jadi mereka menafsirkan kalau langit baru langit bumi saat ini nanti akan dibakar oleh api, itu bicara tentang pemurnian, dan kemudian di lokasi yang sama di sini nanti langit baru bumi baru. Nah, kalau saya yang ajarkan kepada saudara tidak seperti itu, tetapi belum kita bahas sampai ke situ ya. Nah, terkait kita akan melaksanakan perjamuan kudus, pagi hari ini saya mau saudara melihat poin yang ketiga, yaitu penebusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan perlu mengerti bahwa soal penciptaan itu pun ada banyak perbedaan pengajaran. Soal kejatuhan manusia dalam dosa ada pula perspektif dari setiap teolog, dari setiap pengajar Alkitab yang berbeda-beda ya. Kemudian penebusan pun ada banyak sisi, ada banyak aspek yang bisa dibahas. Nah, pada pagi hari ini saya akan membahas salah satu aspek dari penebusan itu. Tapi sebelumnya saya mau kasih lihat gambaran seperti ini dulu. Mari kita lihat. Saudara bisa lihat 4 narasi besar dari gambar ini. Sebenarnya saudara bisa temukan ini di Google. Creation itu seperti pohon, lalu fall itu kejatuhan, daunnya rontok semua. Lalu redemption ya mulai dipulihkan lagi, ada daun, ada bunga sedikit. Kemudian consummation, penyempurnaan itu berbunga dan berbuah. Ya kira-kira itu yang membuat kita bisa tertolong untuk menggambarkan 4 narasi besar Alkitab. Ada lagi yang seperti ini gambarnya. Creation, Tuhan menciptakan langit bumi ini, matahari bumi di situ, ada awan-awan. Lalu fall, kejatuhan, dilambangkan dengan bumi menjadi hitam, awan hitam di situ, ya matahari tertutup. Jadi menggambarkan kegelapan, ya manusia jatuh dalam dosa. Lalu ada redemption, Tuhan Yesus disalib. Lalu kemudian consummation, ada langit baru, bumi baru, di mana Tuhan Yesus memerintah sebagai raja di situ, ada mahkota. Ya. Gambar yang lain seperti ini misalnya. Bumi, creation, ya. Lalu fall, kejatuhan digambarkan dengan apel yang sudah dimakan itu. Ya. Lalu redemption, salib, dan consummation ada gambar mahkota maupun
terompet melambangkan kedatangan Tuhan kedua kali menjadi raja, dan saat itulah penebusan kita disempurnakan, consummation, dan itu juga berkaitan dengan langit baru, bumi baru. Tetapi pada pagi hari ini, karena kita akan melaksanakan perjamuan kudus, saya mau kita melihat gambar yang ketiga, gambar salib, yaitu redemption, penebusan. Tentu ada banyak aspek dari penebusan, ya, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tetapi saya akan membahas hal ini, yaitu kita ditebus untuk diubah. Mari lihat yang sudah saya persiapkan. Saudara-saudara jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir disebut sebagai peristiwa Yahweh menebus mereka. Peristiwa ini adalah tipologi Kristus membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Seperti bangsa Israel dikeluarkan dari perbudakan di Mesir, demikianlah semua manusia dibebaskan dari perbudakan dosa. Dalam Ulangan 7 ayat 8 firman Tuhan katakan gini, tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat. Perhatikan, membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Jadi bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir disebut ditebus dari tangan Firaun raja Mesir. Menarik sebab kata menebus di situ dalam bahasa Ibraninya adalah padah, yang merupakan kata kerja yang berarti menebus atau membebaskan. Kata ini juga digunakan di misalnya Ulangan 13 ayat 5. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan. Jadi kata itu digunakan untuk menunjukkan Tuhan membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir dan menebus mereka dari rumah perbudakan. Lalu Ulangan 9 ayat 26 firman Tuhan katakan, dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, jangan musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Saudara selalu perhatikan, ditebus, dibawa keluar, itu padah. Kemudian Ulangan 15 ayat 15, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu, dibawa keluar dari perbudakan, ditebus. Itulah padah. Selanjutnya Ulangan 24 ayat 18, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan ini. Mika 6 ayat 4 firman Tuhan juga katakan, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir dan telah membebaskan, padah, membebaskan, menebus engkau dari rumah perbudakan, dan selanjutnya. Jadi dari ayat-ayat yang saya sampaikan kepada saudara, pelajaran apa yang kita dapatkan dari kata padah ini? Yang kita dapatkan adalah bahwa kita tahu penebusan itu adalah pembebasan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita tahu bahwa kalau seseorang ditebus, dibebaskan, ternyata dia tidak otomatis berubah. Karena kita mengerti ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mental mereka masih mental budak. Mereka tidak otomatis berubah. Itu sebabnya judul khotbah ini saya beri tema ditebus untuk diubah. Karena waktu kita ditebus tidak otomatis kita berubah. Ada yang berubah mungkin status dari yang terhukum menjadi orang yang bisa dihakimi menurut perbuatan. Tetapi kemudian karakter kita, sifat kita, gaya hidup kita tidak otomatis berubah waktu kita ditebus. Perlu proses untuk Tuhan mengubah kita. Itu sebabnya dia membawa bangsa Israel melewati padang gurun sebelum masuk ke tanah Kanaan.
Jadi sangat penting bagi kita sebagai orang Kristen memahami bahwa kalau kita ditebus Tuhan, tidak otomatis kita berubah. Ada proses yang harus kita lewati, saudara. Sejarah bangsa Israel yang dibebaskan atau ditebus dari perbudakan di Mesir jelas sekali menunjukkan ternyata tubuh mereka saja yang keluar dari Mesir. Namun hati mereka masih mencintai kenikmatan di Mesir. Mari kita lihat kisah-kisahnya. Saat dikejar Firaun di tepi Laut Merah atau di tepi Laut Teberau, apa yang terjadi? Kita baca Keluaran 14 ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi-hahirot di depan Baal Zephon. Saudara bayangkan, saudara ada di tepi laut, ada pasukan yang sedang mengejar saudara. Lalu ayat 9, ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh mereka, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka, lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Tuh, terlalu enggak, saudara? Sudah dibawa keluar dari Mesir gara-gara lihat pasukan Firaun, gara-gara lihat masalah, gara-gara lihat problem yang datang, gara-gara lihat padang gurun yang datang dengan pasukannya yang luar biasa ini. Lalu mereka kemudian melupakan semua mujizat yang Tuhan buat di Mesir untuk membebaskan mereka. Lalu mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Artinya apa? Mendingan kami diperbudak di Mesir daripada kami mati di padang gurun ini gara-gara ada masalah yang datang, gara-gara ada pasukan Firaun yang datang. Lalu ayat selanjutnya, bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, jangan ganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Coba saudara lihat, mereka sudah ditebus, tapi mereka tidak otomatis berubah. Mereka lebih masih mencintai kehidupan di Mesir hanya gara-gara ada pasukan Firaun, hanya gara-gara ada masalah yang datang dalam hidup mereka, lalu mereka masih mau menikmati perbudakan itu, asal mereka tidak dibunuh oleh Firaun, asal mereka tidak mengalami masalah dengan Firaun. Jadi sangat tragis, saudara, untuk orang yang sudah ditebus punya sikap seperti ini. Lalu kemudian tidak hanya itu, saat kelaparan di padang gurun, kemudian mereka mengeluh lagi dalam Keluaran 16 ayat 1. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Sudah cukup lama ya, 15 bulan yang kedua tuh, sudah cukup lama keluar dari Mesir, tapi gak berubah-berubah tuh. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Ayat selanjutnya, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali besar berisi daging dan makanan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Saudara perhatikan, mereka lebih memilih mati dengan daging dan roti di depan mereka daripada mereka mengikuti Yahweh yang menebus mereka. Lalu kemudian ayat selanjutnya, Tuhan itu panjang sabar. Dia berkata gini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi Tuhan itu panjang sabar mendidik bangsa Israel ini. Ada beberapa pelajaran penting dari narasi-narasi penebusan bangsa Israel yang kita sudah baca ini.
Yang pertama, bahwa kita ditebus bukan untuk menikmati perbudakan dosa. Amin. Kita ditebus bukan untuk menikmati perbudakan dosa, tapi kita ditebus untuk menikmati kemerdekaan di dalam kasih karunia. Dan kemerdekaan di dalam kasih karunia itu bukan berarti tanpa masalah. Seringkali masalah di masa lalu mengejar kita saat ini seperti Firaun mengejar bangsa Israel. Tapi jangan sampai kita kembali perhatian kita ke perbudakan masa lalu itu. Jadi perlu kita pahami bahwa ketika kita ditebus bukan untuk nikmati masa lalu, perbudakan dosa di masa yang lalu, tapi untuk menikmati kemerdekaan di dalam kasih karunia. Dan saya mau kasih tahu, itu bukan berarti hidup kita tanpa masalah. Bukan berarti hidup kita di masa lalu itu otomatis tidak mengejar. Semua trauma di masa lalu tidak mengejar, ya. Seringkali itu mengejar kembali, tetapi kita perlu memandang ke depan. Itulah yang kedua yang saya mau kasih tahu kepada saudara, bahwa kita ditebus bukan untuk kembali lagi ke perbudakan Mesir, tetapi untuk menatap masa depan di Kanaan. Kenapa bangsa Israel tidak berpikir begini loh waktu di tepi laut? Kenapa dia tidak berpikir begini? Walaupun bangsa Mesir mengejar kami percaya Tuhan bisa membawa kami melewati laut ini. Kenapa mereka tidak berpikir begitu? Karena ada mental yang masih perlu diubah. Itu sebabnya Tuhan proses mereka. Jadi melalui peristiwa ini kita belajar bahwa kalau kita ditebus Tuhan, itu bukan untuk kembali lagi ke kehidupan kita yang lama, sifat-sifat kita yang lama, tetapi untuk menatap kehidupan di masa depan yang Tuhan janjikan di Kanaan rohani, langit baru, bumi baru itu. Dan yang ketiga, Tuhan tebus kita bahwa untuk masa depan itu Tuhan mau mengubah mental kita. Jadi ketika Tuhan mengubah kita, menebus kita, membebaskan kita, Dia mau kita nggak lihat masa lalu lagi, nggak mau lihat perbudakan Mesir lagi. Dan ketika Tuhan mau kita mengubah fokus dari kehidupan masa lalu ke kehidupan masa depan, Tuhan mau mengubah mental kita. Sebab persoalannya itu ada di mental. Dari mental budak dosa jadi mental anak kerajaan yang berkuasa atas dosa. Dan yang menarik saudara-saudara, bahwa Tuhan mau ubah mental bangsa Israel melalui padang gurun. Dan itu semua sinkron dengan perjanjian baru, bahwa ketika Tuhan mau ubah kita, yang Dia berikan adalah salib. Ketika Tuhan mau mengubah bangsa Israel, membawa bangsa Israel ke Kanaan, yang Dia berikan adalah padang gurun. Dan ketika Tuhan mau bawa kita ke Kanaan rohani, yang Dia berikan adalah salib. Pikulah salibmu dan selanjutnya. Jadi saudara-saudara, saya mau katakan begini, kalau saat ini kita alami padang gurun, coba cek ke dalam diri kita, mental apa yang Tuhan mau kita ubah. Sekali lagi, kalau saat ini kita mengalami padang gurun masalah itu, coba cek dalam diri kita, mental apa yang Tuhan mau kita ubah. Mental itu bisa kita definisikan sifat, sikap, gaya hidup, selera jiwa, fokus hidup, ketertarikan, keinginan, prioritas, respon terhadap masalah apa yang Tuhan mau kita ubah. Jadi berbagai persoalan yang terjadi dalam hidup kita ini, ya, Tuhan mau pakai untuk mengubah hidup kita, saudara. Sebab Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Next. Dalam 1 Korintus 10 ayat 1-12, saya mau sampaikan ini kepada saudara, bahwa sejarah bangsa Israel itu menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman akhir. Artinya seperti Israel ditebus, begitu juga kita, nggak otomatis berubah. Dan apa yang dialami bangsa Israel yang nggak otomatis berubah waktu diubah, waktu ditebus itu menjadi peringatan bagi kita yang hidup di perjanjian baru. Jangan lalu saudara bilang itu perjanjian lama, bangsa Israel ditebus beda dengan kita ditebus. No, prinsipnya sama. Mereka ditebus tidak otomatis berubah, tetapi Tuhan mau ubah mereka lewat padang gurun. Demikianlah kita ditebus, Tuhan mau ubah kita lewat salib.
Artinya apa? Yang dialami bangsa Israel menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman ini. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 1. Ini dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, jadi sedikit beda dengan Alkitab yang biasa kita baca, terjemahan baru. Ini terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Nanti saudara bandingkan dengan terjemahan biasa yang biasa kita pegang. 1 Korintus 10 ayat 1. Saudara-saudara, saudara hendaknya mengingat apa yang terjadi kepada nenek moyang kita ketika mereka mengikuti Musa. Mereka semua dilindungi oleh awan dan dengan selamat menyeberangi Laut Merah. Untuk menjadi pengikut-pengikut Musa, mereka semuanya dibaptis di dalam awan dan di dalam laut itu. Mereka semuanya makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Mereka semuanya minum dari gunung batu rohani yang menyertai mereka. Gunung batu itu ialah Kristus sendiri. Saudara ingat kisah-kisah itu dalam Perjanjian Lama, dilambangkan secara rohani di sini. Meskipun begitu, perhatikan, mereka sudah makan makanan rohani, minum minuman rohani. Ayat 5 menarik. Meskipun begitu, Allah tidak senang terhadap kebanyakan dari mereka. Tuh. Jadi jangan sampai kita pikir kita sudah jadi Kristen, ditebus, percaya Tuhan Yesus, lalu jangan kita pikir Allah senang terhadap kebanyakan dari kita. Karena ada hal-hal yang masih diubah. Allah senang kepada kita tentu karena kita ciptaannya. Tapi jangan berpikir bahwa selesai semuanya. Ada hal-hal yang perlu diubah. Makanya Alkitab catat walaupun mereka sudah ditebus, Allah tidak senang terhadap kebanyakan dari mereka. Dan itulah sebabnya mayat-mayat mereka bergelimpangan di padang gurun. Nah, ayat 6 ini yang saudara perlu perhatikan, kita semua perhatikan. Semuanya itu menjadi contoh bagi kita, untuk mengingatkan kita supaya jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti mereka. Walaupun kita sudah ditebus, nggak otomatis hal-hal yang jahat itu keluar dari dalam diri kita. Ada hal-hal yang harus kita benahi dalam hidup kita ini, saudara, dengan pertolongan Tuhan. Ayat 7, juga supaya kita jangan menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Dalam Alkitab tertulis, maka bangsa itu mulai makan, minum, dan menari untuk menyembah berhala. Kita tidak boleh melakukan hal-hal yang cabul seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka. Sebab 23.000 orang dari mereka mati dalam satu hari karena melakukan itu. Ayat 9. Juga supaya kita jangan menyembah berhala. Ayat 9. Kita tidak boleh mencoba-coba Tuhan seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka dahulu sehingga mereka mati dipagut ular berbisa. Kita tidak boleh juga menggerutu seperti yang dilakukan oleh sebagian dari mereka dahulu sehingga mereka dibunuh oleh malaikat kematian. Jadi semua ini ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di zaman ini, bahwa ketika Tuhan tebus kita, nggak otomatis kita berubah. Jadi apa pesan praktis yang saya mau sampaikan kepada kita semua? Begini saudara, bisa di next. Bisa nggak saudara, bisa nggak dalam hidup kita ini? Ini saya bicara untuk diri saya juga. Dan saya mau sebagai hamba Tuhan bicara juga untuk kita semua. Bisa nggak dalam hidup kita ini? Kalau kita ngalami masalah, kalau kita ngalami padang gurun, apapun yang terjadi saat ini, soal keuangan itu padang gurun, relasi, sakit, penyakit secara fisik dan lain-lain yang kita perkarakan kepada Tuhan, itu bisa nggak gini, bahwa melalui masalah ini Tuhan, mental apa, sifat apa, sikap apa, bagian apa dalam hidupku yang Tuhan mau saya ubah? Bisa nggak kita perkarakan itu saudara? Bisa nggak yang kita perkarakan itu bukan Tuhan tolong saya untuk keluar dari masalah ini? Bukan hanya itu, tentu kita perkarakan itu juga sama Tuhan. Tapi bisa nggak bukan hanya itu yang kita perkarakan? Bisa nggak yang kita perkarakan waktu kita punya masalah, Tuhan melalui masalah ini, melalui padang gurun ini, bagian apa dalam hidupku yang mau Tuhan ubah? Mental apa, sifat apa, sikap apa dalam hidupku, respon apa dalam hidupku yang Tuhan mau saya ubah? Sebab kita perlu ingat, seperti Israel ditebus, itu nggak otomatis berubah, saudara. Maka sebagai orang perjanjian baru yang sudah ditebus, kita bersyukur karena kita mendapat pola dari perjanjian lama, dan itu menjadi
peringatan bagi kita. Jadi sangat terlalu bagi kita umat perjanjian baru, kalau kita sudah ditebus, lalu setiap masalah datang yang kita perkarakan, Tuhan tolong saya nih, mepet banget nih, aduh mepet banget nih Tuhan tolong saya. Sih kalau kita punya masalah, saya juga perkarakan itu sama Tuhan. Saya bukan Superman, kita semua juga minta tolong sama Tuhan. Ketika kita tidak berdaya, kita sudah melakukan segala usaha, kita berserah sama Tuhan. Tapi saya mau saudara nggak boleh melupakan ini. Ketika kita punya berbagai masalah, mari kita perkarakan satu hal ini kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau saya ubah? Ketika saya alami masalah ini Tuhan, yang kok tiba-tiba mendadak terjadi dalam hidupku, atau yang selama ini saya alami, dan kenapa ini terus terjadi? Mari coba kita perkarakan ini. Apa sih yang Tuhan mau ubah dalam hidup saya? Supaya respon kita melihat permasalahan itu akan menjadi berbeda, saudara. Maka kita perlu ingat bahwa seperti Israel ditebus, gak otomatis berubah, begitu juga kita. Jangan mengharap pertolongan Tuhan saja. Saya nggak bilang bahwa kita nggak boleh berharap kepada Tuhan. Kalau saudara bertanya kepada saya, kalau Pak Pendeta punya masalah, ya saya juga minta tolong sama Tuhan. Tapi lebih dari itu semua, yang saya perkarakan adalah bagian apa dalam hidupku yang Tuhan mau saya ubah. Apa yang belum saya berikan untuk Tuhan? Bagian kedagingan dalam hidupku ini apa yang belum saya berikan untuk Tuhan? Sehingga saya terus mengalami pergumulan persoalan yang sama. Itu lebih utama dari segalanya, saudara. Bukan hanya solusi pada sebuah masalah keuangan, pada sebuah masalah relasi, pada sebuah masalah sakit penyakit fisik yang kita alami. Bukan hanya itu. Tapi perkarakan apa Tuhan yang mau Tuhan ubah dalam hidupku. Karena saudara perlu mengerti perspektif ini, bahwa ketika Dia menebus kita, Dia mau ubah kita. Sama seperti bangsa Israel ditebus untuk diubah. Demikianlah kita ditebus untuk diubah. Jadi coba kita miliki perspektif ini, saudara. Kemudian perspektif lain, ya, selain soal ditebus tadi. Dalam perspektif lain atau dalam sudut pandang yang lain, ya, hal ini disebut sebagai pikul salib. Ketika kita memperkarakan Tuhan, apa yang Tuhan mau saya ubah lewat permasalahan ini. Perspektif lainnya adalah pikul salib. Artinya pikul kematian terhadap dosa. Kalau saudara selama ini masih kabur soal apa sih pikul salib itu, saya kasih contoh sederhana. Pikul salib adalah pikul kematian terhadap dosa. Makanya kita perlu pahami, saudara, bahwa dosa itu nggak berarti selalu kejahatan moral, mencuri, membunuh. Dosa itu nggak selalu berarti itu. Ya itu dosa. Tapi dosa nggak selalu berarti itu. Tetapi dosa itu dalam Alkitab hamartia, hal-hal yang masih meleset di hadapan Tuhan. Bukan hanya soal moral, tetapi soal etika. Bukan hanya soal etika, tetapi soal ini menyenangkan hati Bapa di sorga atau tidak. Karena bagi saya ada tingkatan-tingkatan moral, baik atau jahat, etika pantas atau tidak. Dan persoalan yang di atas itu semua adalah ini menyenangkan hati Bapa atau tidak. Kalau belum menyenangkan hati Bapa, walaupun mungkin pantas di hadapan manusia, tapi tidak menyenangkan hati Bapa, bagi saya itu masih meleset. Dan bagi Tuhan itu ternyata masih meleset. Kita bisa melakukan sesuatu yang pantas di hadapan manusia, tapi ternyata itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya meleset. Dan saya mau kasih tahu, itu dosa. Sebab dosa itu bukan hanya soal moral, bukan hanya soal etika, tetapi soal meleset atau tidak, menyenangkan hati Bapa atau tidak. Jadi inilah yang saya mau kasih tahu sama kita, bahwa kita harus pikul salib, pikul kematian terhadap dosa. Maka kita perlu ngerti bahwa dosa itu bukan hanya hal-hal yang berkaitan dengan kita melakukan kejahatan. Sama seperti gambar ini, saudara. Saudara lihat, panah itu tidak kena sasaran di kuning, itu artinya meleset. Itu dalam bahasa Yunaninya disebut dosa, hamartia, meleset. Ya. Jadi kalau saat ini kita belum tepat sasaran, maka nggak heran Tuhan masih terus proses kita dengan permasalahan yang ada, supaya kita mencapai titik sasaran yang tepat sesuai dengan maunya Tuhan. Itulah yang disebut dosa, saudara. Nah,
Konkretnya apa? Konkretnya biasanya Tuhan izinkan setiap masalah, keuangan, pekerjaan, masalah relasi, untuk kita bisa kenal siapa diri kita. Jadi Tuhan izinkan kita lewati padang gurun, Tuhan izinkan kita memikul salib kita, supaya kita bisa kenal siapa diri kita. Waktu kita kenal siapa diri kita, kita tahu ini bagian dalam hidupku yang belum menyenangkan hati Tuhan. Ini bagian dalam hidupku yang Tuhan mau saya ubah lewat persoalan ini. Ternyata saya masih fokus kepada kenyamanan dunia, bukan fokus kepada kehidupan di langit baru, bumi baru. Ternyata saya masih fokus kepada keinginanku sendiri, bukan pada keinginan Tuhan. Jadi lewat permasalahan itu Tuhan izinkan supaya kita bisa kenal siapa diri kita, bagaimana respon kita, dan apa yang Tuhan mau kita ubah. Itu konkretnya, saudara. Next. Jadi saya mau katakan, apapun persoalan kita yang kita alami saat ini, coba yang kita perkarakan itu bukan hanya Tuhan tolong saya. Sekali lagi saya mau tekankan ini. Saya mau kita mencoba punya satu sudut pandang yang baru di dalam kekristenan kita. Waktu kita hadapi permasalahan yang mendesak, kita butuh duit nih, kita butuh solusi yang cepat ini, kita butuh penyelesaian relasi ini, kita butuh yang lain-lain. Coba yang kita perkarakan tuh bukan hanya Tuhan tolong saya. Saya nggak bilang saudara nggak perkarakan Tuhan tolong saya. Tentu kita berdoa, Tuhan tolong lakukan sesuatu karena saya sudah nggak berdaya. Pasti Tuhan tolong. Tetapi saya mau saudara nggak hanya perkarakan itu. Sebab saudara harus melihat dari perspektif sorga juga, bahwa ketika ada masalah itu, Tuhan mau mengubah hidupmu. Tuhan bukan hanya mau menolong kamu mengatasi persoalan yang kamu alami, tetapi Tuhan mau ubah hidupmu, mau ubah perspektifmu, mau mengubah responmu, mau mengubah caramu melihat permasalahan itu seperti caranya Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi sebuah persoalan dalam hidup ini, apapun itu saudara persoalannya, coba yang kita perkarakan bukan hanya Tuhan tolong saya. Itu seperti anak-anak. Kalau anak-anak itu lapar, mak taruhkan makanan. Jadi anak-anak itu begitu. Tapi kalau orang dewasa, dia akan berkata, mak, apa yang bisa saya lakukan untuk mama? Papa, apa yang saya bisa lakukan untuk papa? Itu orang dewasa. Dia nggak selalu menuntut papa mamanya menolong dia, membiayai dia. Itu anak-anak. Tapi kalau orang dewasa, dia akan berjuang, berpikir untuk melakukan sesuatu bagi orang tuanya. Maka ketika Tuhan bawa kita di padang gurun, Tuhan mau kita pikul salib, Tuhan sedang mendewasakan kita. Tuhan mau kita berubah dari punya perspektif bahwa Tuhan tolong saya menjadi perspektif Tuhan, apa yang mau saya ubah. Bagian apa dalam hidupku yang belum saya berikan untuk Tuhan. Dan hal inilah yang saya mau katakan mendewasakan kita. Kalau kita lihat dalam teori pendidikan, saudara, dewasa itu ada 3 macam. Dewasa biologis itu ketika seseorang telah mampu melakukan reproduksi, beranak cucu, ya, dan lain-lain. Kemudian dewasa sosial itu ketika seseorang melakukan peran-peran sosial yang biasanya dibebankan pada orang dewasa. Dan yang ketiga adalah dewasa psikologis, yaitu seseorang telah memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan dan keputusan yang diambil. Dia bisa mengambil keputusan dan dia bertanggung jawab atas keputusan hidupnya. Itu dewasa psikologis. Makanya ada banyak orang bilang tua itu otomatis, tetapi dewasa itu perlu diusahakan. Itu butuh proses, saudara. Demikianlah dalam kehidupan rohani kita. Kita menjadi dewasa rohani waktu kita bertemu, waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita bukan hanya perkarakan Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Saya mau bilang kita masih anak-anak rohani kalau begitu. Tetapi kita menjadi dewasa rohani waktu kita punya masalah dalam hidup, apapun itu. Keuangan kah? Jangan saudara pikir kami nggak kesulitan keuangan. Banyak orang di luar sana yang bukan Kristen juga alami kesulitan keuangan. Semua orang mengalami kesulitan, saudara. Banyak orang alami kesulitan, bukan cuma kita.
Tapi yang membedakan kita dengan mereka adalah kita punya relasi dengan Bapa di sorga. Kita punya hubungan, kita punya kontak, kita punya relasi dengan pencipta langit dan bumi ini yang adalah Bapa kita. Dan waktu kita berperkara dengan Bapa di sorga, waktu kita berurusan dengan Bapa di sorga, itu bukan cuma soal Tuhan tolong saya, itu persoalan anak-anak rohani. Tapi waktu kita menjadi dewasa rohani, yang kita persoalkan Bapa di sorga. Apa yang Bapa mau saya ubah? Apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Bapa di sorga lewat permasalahan ini? Artinya apa? Bagian apa dalam hidupku yang perlu saya ubah waktu saya alami masalah ini? Waktu saya dipecat, waktu saya nganggur, waktu saya nggak punya uang, waktu saya menghadapi persoalan relasi dengan orang-orang di sekitar saya. Kita perkarakan bukan cuma Tuhan tolong saya, tetapi lewat persoalan ini, apa yang mau Tuhan ubah lewat hidup saya, dari hidup saya. Itulah dewasa rohani, saudara. Bukan hanya Tuhan tolong saya, mujizatmu dan lain-lain, bukan hanya itu. Tapi kita melihat ke dalam, bagian apa dalam hidup kita yang mau Tuhan ubah. Saya bukan motivator, saya bukan orang yang menyelesaikan persoalan saudara, tetapi saya sebagai hamba Tuhan yang mau ingatkan ini. Kita semua punya persoalan, tetapi yang membedakan motivator dengan hamba Tuhan, pesannya adalah bahwa ketika hamba Tuhan menyampaikan pesan, dia akan menyampaikan pesan, ketika kamu menghadapi masalah, Tuhan mau mengubah sesuatu di dalam hidupmu. Itulah pesan dari hamba Tuhan, bukan pesan dari motivator. Dalam 2 Korintus 4 ayat 8, firman Tuhan katakan gini dan selanjutnya. Dalam segala hal kami ditindas tuh, rasul-rasul pun mengalami masalah. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Jadi jangan putus asa. Habis akal nih, nggak bisa nih, mau cari bantuan kemana-mana. Jangan putus asa. Para rasul pun mengalami masalah. Mereka ditindas tapi nggak terjepit. Karena apa? Respon mereka. Itu yang buat mereka tidak terjepit. Ditindas, terjepit secara jasmani mungkin, tapi pikiran mereka nggak terjepit. Mereka mungkin kehabisan akal dalam pengertian kita nggak tahu mau buat apa lagi. Namun mereka tidak putus asa. Kita percaya Tuhan pasti bersama dengan kita. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Apa yang membuat ini menjadi berbeda? Perspektif, sudut pandang melihat permasalahan itu. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Nah, ini dia, saudara. Jadi ternyata waktu mereka mengalami semua masalah, berbagai persoalan yang mereka alami, mereka melihat dalam perspektif begini, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Itu bahasa lainnya pikul salib. Itu bahasa lainnya padang gurun. Kami membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi apa yang saya mau sampaikan, saudara-saudara, dari ayat ini? Saya tutup khotbah saya dengan ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak masalah yang kita alami adalah kesempatan untuk membuat kehidupan Tuhan Yesus semakin nyata di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, ada banyak masalah dalam hidup kita yang kita alami saat ini. Keuangan, terdesak soal uang, terdesak soal relasi, terdesak soal pekerjaan, terdesak soal hal-hal yang lain, ya. Kesehatan, jasmani, dan lain-lain. Ada banyak masalah yang kita alami adalah kesempatan untuk membuat kehidupan Tuhan Yesus itu semakin nyata dalam hidup kita. Kalau saya katakan kehidupan Tuhan Yesus menjadi semakin nyata dalam hidup kita, itu maksudnya apa? Maksudnya cara hidupnya Yesus itu menjadi semakin nyata. Waktu kita hadapi permasalahan, kita menghadapinya seperti Tuhan memandang permasalahan itu. Cara hidup Tuhan Yesus itu menjadi nyata dalam hidup kita. Caranya Tuhan Yesus merespon setiap persoalan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi
Kembali seperti yang saya katakan tadi, waktu kita hadapi masalah, jangan cuma Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Tapi apakah yang Tuhan mau saya ubah lewat persoalan ini, dalam hidup saya ini? Mungkin selama ini saya masih fokus kepada kehidupan yang menyenangkan di bumi ini, tetapi sehingga saya melihat masalah sebagai sesuatu yang menyiksa hidup saya. Tapi kalau kita fokus hidup kita ke langit baru, bumi baru, ya kita sudah tahu bahwa permasalahan hidup ini ya harus dijalani. Kalau belum ada solusinya saat ini, berarti ada sesuatu yang Tuhan masih mau ubah dalam hidup kita. Gitu aja, so simple. Tapi dalam prosesnya tentu berat. Simpelnya bahwa memang kita mengerti bahwa kehidupan di sini hanya sementara, karena kita punya kehidupan yang sesungguhnya di langit baru, bumi baru. Dalam kehidupan pribadi saya juga ada banyak hal-hal yang mendesak, saudara. Seringkali banyak hal-hal yang mendesak. Saya dengan istri terkadang mengalami hal-hal yang mendesak, yang memerlukan pertolongan Tuhan. Karena kami sudah berusaha tapi tidak bisa ada solusi dari usaha kami sendiri. Tapi kami melihat pertolongan Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kami. Ada masa-masa di mana kami butuh sesuatu dan kami nggak pernah minta berdoa secara khusus. Saya dengan istri, Tuhan tolong kami punya kebutuhan ini, nggak pernah tuh. Tanya sama istri saya, nggak pernah. Tetapi bagi saya perkarakan Tuhan apa yang Tuhan mau saya pelajari dari permasalahan ini, dari kebutuhan yang mendesak ini, apa yang Tuhan mau saya pelajari. Itu perspektif yang selalu saya bangun dalam hidup saya. Dan ajaibnya, saudara, ajaibnya tanpa saya minta, Tuhan kasih solusinya. Saya nggak tahu bagaimana saudara akan mengalami hal-hal menakjubkan. Dan saya jarang menyaksikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan saya kepada jemaat Tuhan. Oh Tuhan tiba-tiba kirim orang kasih duit begini-begini. Nggak pernah saya saksikan, karena bagi saya itu bukan prioritas. Itu bukan hal yang utama. Kalau saya mau saksikan pertolongan Tuhan, aduh saudara, banyak sekali. Ketika kami butuh uang misalnya, butuh sesuatu, saya dengan istri itu nggak pernah berdoa khusus, Tuhan tolong kami butuh uang begini. Nggak pernah. Tanya istri saya, nggak pernah. Kami perkarakan aja dengan Tuhan masing-masing. Dan tiba-tiba ada orang telepon, sudah ditransfer loh. Kita nggak tahu, kita nggak pernah ngomong permasalahan kita sama orang itu, tapi orang itu yang kita nggak pernah duga tiba-tiba sudah ditransfer loh. Ajaib pertolongan Tuhan, tapi itu jarang saya beritakan, jarang saya kasih tahu sama jemaat, karena bagi saya itu bukan prioritas. Dan saya mau kasih tahu ini bahwa kita mengalami permasalahan yang sama. Orang-orang di luar sana punya permasalahan yang sama, saudara. Tetapi cobalah kita punya perspektif ini, atau saya mau ngajak kita, bisa enggak waktu kita punya masalah tuh, bisa enggak yang kita persoalkan tuh bukan Tuhan tolong saya. Yang kita persoalkan tuh, Tuhan lewat masalah ini apa yang Tuhan mau saya ubah. Itu yang saya mau saudara tangkap. Sebab kita ditebus untuk diubah. Dan perspektif seperti ini, sudut pandang seperti ini hanya bisa terjadi waktu kita mengerti bahwa kehidupan kita di dunia ini cuma sementara. Kita ada kehidupan yang sesungguhnya di langit baru dan bumi baru, saudara. Jadi mari saya ajak kepada kita semua untuk punya perspektif ini. Bukan Tuhan tolong saya, bukan itu lagi. Itu pasti. Dalam hati kita pasti kita menjerit, Bapa di sorga, saya butuh pertolonganmu. Itu pasti kita jeritkan kepada Tuhan. Tetapi saya mau kita melihat semua permasalahan yang kita alami sebagai cara Tuhan untuk membuat kehidupannya semakin nyata dalam kehidupan kita. Pandemi ini membuat kita punya banyak kesulitan, saudara. Tetapi coba kita melihatnya dengan cara Tuhan, bahwa Dia mau mengubah hidup kita, supaya cara hidupnya, cara Tuhan merespon itu hidup di dalam hidup kita. Dan saya mau kasih tahu bahwa Tuhan yang menebus kita mau kita diubah. Jadi jangan putus asa. Tuhan berkati kita sekalian.